كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah Maryam tentang salah satu tanda bahwa menjelang kiamat orang akan meninggalkan salat beramai-ramai. Maka Allah katakan fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang suatu zaman, kata Allah, sekelompok orang atau banyak kelompok, mereka melakukan apa? Adha'us salat, mereka menyia-nyiakan salat, mereka tinggalkan salat secara beramai-ramai, berjamaah. Wattaba'u syahawat, bukan hanya meninggalkan salat, tapi mereka juga memperturutkan hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka semua mereka akan dimasukkan ke dalam ghayya. Ghayya di dalam tafsir disebutkan lubang di dalam lubang neraka. Ayat ini dibicarakan Allah setelah menyebut zaman sebelumnya, yaitu zamannya para nabi. Mereka menjaga salat, kemudian diikuti dengan para sahabat, mereka pun menjaga salat. Tabi'in menjaga salat. Allah ingin mengatakan nanti di akhir zaman menjelang kiamat, maka muncullah orang-orang yang dulu ketika dibebankan salat rasa takut luar biasa ketika meninggalkan salat. Hari ini mereka tidak ada lagi rasa takut meninggalkan salat. Jemaah maka Allah, inilah zamannya. Kita telah berada di zaman itu. Kita menjelang kiamat. Lihatlah bagaimana sekeliling kita orang-orang tak salat. Kita hari ini yang selalu mengaku bahawa orang Aceh berada di serambi Makkah, yang sabi-sabi takun bak gua tanah aulia, indah tu ketanya para ulama. Sekarang lihatlah orang-orang kita ketika maghrib mendatangi waktu untuk dibebankan salat, begitu banyak kedai kopi yang tak tutup, begitu banyak warung-warung yang kadang-kadang hanya menutup tirainya saja, tapi orang dibiarkan di dalamnya. Anak-anak muda berkumpul di lapangan futsal, berkumpul di lapangan voli, masih dengan celana pendek yang terbuka aurat. Mereka tak pulang untuk melakukan salat maghrib. Kalau maghrib sudah tak lakukan, maka jangan harap mereka lakukan salat yang lain. Dan yang cukup ramai urun, cukup ramai urun hanai semayang ni. Anehnya kita hari ini menggeser pikiran seakan-akan meninggalkan salat adalah dosa kecil. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man taraka as-salah muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Al-farqu wa bainana wa bainal kufri as-salah." Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Orang kafir takkan melakukan salat.
Kita sedekah, orang kafir pun sedekah. Kita puasa, orang kafir pun puasa di waktu yang berbeda. Kita menziarahi Kaabah, orang kafir pun kadang-kadang menziarahi tempat ibadah mereka. Satu-satunya amalan yang mereka tak lakukan adalah meniru solatnya orang Islam. Jadi perbezaan kita dengan kekafiran adalah solat. Maka orang yang tak solat disebut dengan kafir amali. Amalnya amal orang kafir. Bukankah kita hari ini sebagai orang tua, kita nasihati anak gadis kita, hai ne, baik kamu kahwin dengan orang Madinah. Kita nasihati anak gadis kita, nak jangan nikah sama lelaki penzina, nak jangan menikah dengan lelaki pencuri, nak jangan menikah dengan orang yang suka membegal, jangan menikah dengan para penipu. Tapi Masya Allah, kita lupa menasihati anak gadis kita, nak jangan lupa, jangan sampai engkau menikah dengan orang yang tidak sah. Itu yang kadang-kadang orang lupa menasihatinya. Padahal dosa meninggalkan solat lebih besar daripada dosa merampok, lebih besar daripada dosa berzina. Tapi kalau tak berkahwin, anak dengan orang hanai semayang, yang penting hanai merampok, hanai Madinah. Padahal mendapatkan menantu yang tidak solat menghancurkan generasi-generasi kita berikutnya. Anak gadis kita yang dulu kita didik untuk solat, gara-gara menikah dengan orang tak solat, semenjak itulah lahir generasi-generasi yang jahat. Sekarang tanyalah kepada semua yang membegal, tanyalah kepada orang yang ahli sabu-sabu, tanyalah kepada ahli maksiat, tanya kepada orang-orang yang suka melawan Allah, kenapa mereka melakukan maksiat di dunia. Salah satunya adalah karena meninggalkan salat. Maka jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah dengan perbuatan ini. Ayah yang salat tapi tidak melarang anaknya ketika tidak salat, ayah itu akan digiring oleh anaknya ke neraka. Ibu yang salat, walaupun anaknya mengucapkan ibuku, 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 tak lupa mengucapkan hari ibu terus-terusan, dia katakan kasih sayangnya kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau dia tak salat, walaupun 1000 rakaat kita salat di masjid, kalau anak kita tak salat, tunggulah kita digiring oleh anak kita menuju ke neraka Allah. Maka berhati-hatilah perbuatan ini. Dan nyoke penyakit gedanya orang. Rasulullah SAW menceritakan nasib orang yang salat dan tidak salat dalam satu hadis, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar bin As. Kata Rasulullah SAW, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, Allah akan berikan dia 3 perkara. Barang siapa yang menjaga salat, Allah akan berikan dia 3 perkara. Yang pertama, nuran, Allah akan berikan cahaya di dalam hatinya. Orang yang bercahaya hatinya tidak akan berjalan dalam kegelapan, tidak akan terinjak sesuatu yang tidak baik, karena ada cahaya yang menerangi jalannya. Maka semua orang yang salat, hatinya baik, bersih, bercahaya. Kalau dia berhadapan dengan istrinya, dia tahu mana yang wajib, mana yang haram. Kalau dia berhadapan dengan masyarakatnya, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kenapa? Hatinya dipenuhi dengan cahaya. Lalu pemberian yang kedua bagi orang yang salat, kata Rasulullah, wa burhanan, Allah akan berikan burhan. Apa itu burhan? Burhan bukti dari salatnya. Maka dia orang menyona hari semayang, salah satu buktinya adalah mereka tidak akan terjun ke dalam maksiat, terjun bebas. Orang yang salat itu ketika mulai melakukan maksiat, keinginan melakukan maksiat, dibisikkan oleh salatnya, ini dosa, ini bahaya. Makanya orang sembahyangnya, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah keji dan munkar. Orang salat tak berani menipu orang. Orang salat tak berani kalau tak membayar hutang orang. Orang salat tak berani mengirimkan proposal tapi tidak ada sesuatu fisiknya. Orang salat tak berani mengganggu isteri orang. Kenapa? Diingatkan oleh salatnya, nyanbe nyandesha. Begitulah Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dijebak oleh Zulaikha.
Zulaikha mencintainya, dan Yusuf pun punya nafsu kepada Zulaikha. Yang katakan Allah dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha mencintai Yusuf, Yusuf pun punya keinginan. Tapi apa yang terjadi? Laula ra'a burhana rabbih, seandainya Yusuf tidak datang burhan dari Allah, sungguh mereka akan berzina. Maka yang menahan Yusuf adalah burhan, iaitu bukti dari sodatnya. Maka anak katanya hanruh lam sabai, menyo dari ubud dapurno sembayang, nyo gaduh dapurno yang macam-macam atas dunia. Matematika menyo hanale sahaja, bahasa Inggeris wajib je. Semua urusan rumus kimia dihafalnya. Yang tak dia hafal adalah ayat-ayat untuk solat, doa-doa untuk solat. Pintar, tetapi Masya Allah penipu. Maka banyak hari ini pejabat tak solat kerana suka menipu. Jadi menipu kerana suka menipu kerana tak solat, itu akibatnya. Ini yang pemberian kedua kata Nabi. Yang ketiga, wa najatan, Allah akan berikan keselamatan bagi orang yang solat. Selamat di mana? Selamat di akhirat. Orang-orang yang tidak solat tidak selamat. Mereka dikumpulkan dalam satu neraka. Neraka itu bernama Saqar. Makanya ketika penduduk surga bertanya ke penduduk neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar, apa yang membuat kalian dicampakkan ke dalam neraka Saqar ini? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, di dunia kami tidak salat. Di dunia kami tak salat. Tiga perkara diberikan oleh Allah keselamatan bagi yang salat. Lalu Nabi sambung, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, bahkan kalimat tidak menjaga, termasuklah si gagal ke sembahyang, si gagal hana. Jadi galak-galak tu. Salat maghrib tak salat isya, salat duhur tak salat asar, itu termasuk tidak menjaga salat, kerana dibebankan 5 waktu. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak mendapatkan nur, tidak mendapatkan cahaya. Hatinya gelap gulita, urang bagah bengih, bingkeng, adanya galak maksiat, menyongon perumoh main poh saja, dengan anak main temenak saja, dengan anak caci maki, dengan isteri mukul. Itu kenapa? Hatinya tak bercahaya, orangnya tak lembut. Lalu kemudian Nabi mengatakan orang tak solat tak mendapatkan burhan, makanya dia terobos maksiat suka-suka dia. Cuba lihat orang hari ini tak solat, semua maksiat dia terobos. Cuba lihat para pemain game judi online, tanya ke mereka, nana sembahyang? Kalau ada salat pasti takut untuk bermain judi melalui internet. Hari ini pemain judi merebak merajalela. Siapa mereka? Anak ketanya apa? Ini akibat tidak ada bantuan dari salatnya. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, wala najat, mereka tidak selamat. Ini yang seperti kita sebutkan, semua yang tak salat ketika ditanya Allah di hari akhir dan mereka mengakui tak salat, maka dikumpulkan dalam neraka. Dan kemudian Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, siapakah teman-temannya di dalam neraka? Wa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, semua yang salat, semua yang tidak salat dikumpulkan bersama Qarun. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. 4 nama disebutkan Nabi, yaitu Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kenapa 4 nama ini yang disebutkan sebagai teman-temannya satu komplek neraka dengan orang tak salat? 4 nama ini adalah orang yang paling besar maksiatnya dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah dunia. Allah sebutkan yang pertama Qarun. Ini untuk menunjukkan bahawa penyebab orang tak salat hari ini kerana punya sifat Qarun. Apa sifat Qarun? Disibukkan dengan mengumpulkan harta. Jadi gaduh hitung peng sampai tua ke sembahyang. Maka cuba lihatlah hari ini para pengejar dunia yang di dalam kepala mereka cuma bicara uang dan uang, yang sibuk dengan tawaran apapun demi uang mereka lakukan. Salat pun tak pernah.
dan itu bisa terjadi bahkan dalam dunia pendidikan. Seorang dosen bahkan bisa melakukan hal-hal yang melanggar dari sisi Allah. Mereka tak solat demi mengejar apa? Demi mengejar sertifikasi, demi mengejar akreditasi. Di guru pih menancin, saya kata watai semayang hana semayang, sudah sibuk dengan kertas. Semua para kontraktor disibukkan dengan mengumpulkan harta, dihitung di atas kalkulator. Bahkan ketika azan berbunyi, mereka lewat di depan telinga mereka, mereka tak kunjungi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat Qarun. Maka nanti orang tak salat dikumpulkan bersama Qarun, akibat punya sifat Qarun di dalam dirinya. Yang kedua, Fir'aun. Kenapa Nabi sebutkan Fir'aun? Barang siapa yang tak salat, salah satu penyebabnya adalah punya sifat Fir'aun. Apa sifat Fir'aun? Yaitu berkuasa mempertahankan istananya sampai tak salat. Maka hari ini para pejabat, baik eselon 1, 2 dan seterusnya, bayangkan Masya Allah membuat rapat demi mempertahankan jabatan, berkumpul-kumpul di istana, semua bergerak untuk supaya tidak dilengsarkan, tapi kemudian mereka meninggalkan salat. Mereka punya sifat Fir'aun di dalam dirinya. Maka hati-hati kepada mereka yang disibukkan mempertahankan jabatan yang ada, sampai kemudian mereka lupa bahwa mereka mati dan ditanya oleh Allah tentang salatnya. Dan yang ketiga, Nabi sebutkan nama Haman. Siapa Haman? Perdana Menteri Fir'aun, wakilnya Fir'aun. Orang yang tak salat punya sifat Haman, yaitu orang yang haus kekuasaan, yaitu para penjilat, orang-orang yang suka berebut kekuasaan. Uronyo Masya Allah, orang-orang akan mencalonkan dirinya menjadi para pemimpin, lalu kemudian disibukkan dengan membuat rancangan-rancangan, tapi mereka meninggalkan salat. Yang demi dipek sepanduk supaya dipilih legok sampo hana semayang. Mereka bertahan di bawah terik matahari, hana peduli suum. Kadang-kadang roh hujun jid demi kekuasaan, tapi tak pernah nampak di masjid Allah. Ini model-model caleg begini, itu sebaiknya tak dipilih. Pemimpin-pemimpin tak salat sebaiknya jangan dicoblos. Kenapa? Pasti rusak agama, pasti, dan Allah tak rida terhadap mereka. Yang terakhir, jemaah rakan Allah, Nabi sebutkan nama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf adalah salah satu pedagang paling kaya di Madinah, dan dialah yang membiayai semua orang-orang untuk memusuhi Nabi. Kemudian dia juga sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kerjanya? Berdagang. Nabi ingin mengatakan apa? Berhati-hatilah wahai para pedagang, berhati-hatilah wahai para orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yang memperjualkan jasa. Kalau engkau tak berani tutup kedaimu ketika datangnya azan, maka engkau dimasukkan neraka dengan bosmu, dengan pimpinanmu, yaitu pedagang nomor wahid di Madinah, yaitu Ubay bin Khalaf. Coba lihatlah orang-orang hari ini, hang kedejut tutup kedai dengan alasan apa? Dengan alasan rugi kalau pelanggan dibiarkan 15 menit kita tutup, tak ada pelanggan, hilang pelanggan. Padahal Masya Allah yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur rezeki Allah. Kalau dia tutup kedainya 15 menit untuk menjumpai Allah, Allah tambah rezekinya. Tapi orangnya hanya gedebit dari kedai, maka cukup banyak orang waktu salat hari ini dia tak menuju ke masjid Allah, dia duduk di kedainya, dia duduk di warungnya, bahkan dia pelihara orang supaya tidak salat bersamanya. Maka tunggulah pembalasan Allah, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, rajanya para pedagang, di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang-orang kantoran, begitu waktu salat mereka kemudian mengatakan, alah untuk mentah sehingga juga untuk malam tak qada. Kadang-kadang hana gedebit dari zuhur tak keluar, disibukkan dengan pekerjaannya, sama hukumnya. Maka inilah jemaah rekan Allah, berhati-hatilah dengan pekerjaan ini. Masya Allah, janganlah sampai anak kita menjadi salah satu orang yang tidak salat dan kemudian dipastikan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita masuk ke dalam rukun al-furqan. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim
على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.